itu tadi adalah video mengenai air ketumbar ya kan. Rendaman ketumbar. Rendaman air ketumbar yang konon katanya banyak sekali manfaatnya. Betul. Nah, hari ini kita akan membahasnya. Sudah ada Dr. Wawahi Muli, spesialis farmakologi klinis. Halo dokter. Baik, Minal aidin wal faizin dokter. Sama-sama Arlen, sama-sama Haika. Dok, ini ada anggapan di masyarakat dok ya. Katanya konsumsi air rendaman ketumbar baik untuk pencernaan. Ini fakta atau mitos dok? Ini fakta, Haika fakta. ya. Kenapa dok? Ya, jadi perlu dijelaskan bahwa penggunaan air rendaman ketumbar untuk mengatasi masalah pencernaan itu sudah sangat lama digunakan ya. Nenek moyang kita sudah menggunakan itu untuk mengatasi misalnya keluhan kembung, keluhan diare, atau misalnya mual seperti itu. Karena memang air rendaman ketumbar ini mengandung banyak nilai gizi yang mampu membantu mengelola peristaltik atau gerakan usus kita seperti itu, sehingga keluhan tadi mual atau kembung itu bisa berkurang dengan kita mengkonsumsi air rendaman ketumbar. Tapi tidak akan menyebabkan efek lain kan dok? Misalnya diare gitu atau sembelit? Ya, kalau digunakan dalam dosis yang cukup, artinya tidak berlebihan, itu bisa digunakan untuk mengatasi gangguan tidak tersebut. berlebihannya tuh seberapa nih dok? Nah, itu penting digarisbawahi ya, bahwa umumnya kita menggunakan air rendaman ketumbar cukup kira-kira mungkin bisa saya peragakan. Silakan dok. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada ketumbar yang dalam bentuk kering ya, Arlin. Coba kalau kita lihat, kita harus perhatikan bahwa ketumbar ini harus dalam keadaan bersih. Ya, jangan misalnya ada jamur atau ada serpihan kotoran. Artinya kita yakinkan dulu sebelum kita konsumsi dalam keadaan bersih, kemudian juga dalam keadaan kering. Ya. Jadi dicuci dulu baiknya. Dicuci dulu kemudian dijemur, gitu ya. Jadi kita pastikan sudah bersih, baru kemudian kita bisa memulai menggunakannya. Dosis yang ideal atau yang cukup kira-kira lebih kurang 2 sendok makan, Arlin. 2 sendok makan itu kita taruh di dalam wadah seperti ini ya. Kira-kira kalau digramkan sekitar 50 gram seperti itu ya. Jadi kita masukkan air panas, Dokter Arlin bisa minta tolong. Lebih kurang 250 ml seperti itu ya. Hati-hati ya. Kemudian ya cukup, kira-kira cukup. Kemudian kita tunggu Dokter Arlin. Jadi bisa umumnya kita tunggu sekitar 30 menit. Berapa lama nih dok? Kira-kira lebih kurang 30 menit sampai 1 jam. Kemudian yang kita ambil adalah bukan bijinya tetapi air rendamannya. Jadi bijinya yang ini yang sudah selesai kita rendam, disaring boleh atau ini 30 menit kemudian kita saring ya dok ya. Kemudian setelah sampai bersih, air rendamannya tadi boleh langsung kita minum umumnya pada saat perut kita kosong seperti itu. Kenapa dok? Ya, justru pada saat perut kosong ya dok ya? Ya, jadi artinya supaya kita mendapatkan efek yang baik. Tidur gitu dok langsung? Betul sekali ya. Jadi kita mendapatkan efek yang baik, dalam hal ini tidak tercampur dengan makanan sehingga absorpsi atau penyerapannya menjadi lebih optimal. Berapa lama nih dok setelah minum air ketumbar terus kita boleh sarapan pagi itu berapa lama? Mungkin katakanlah sekitar 1 jaman kita boleh isi perut kita seperti itu, sehingga absorpsi atau penyerapan dari air rebusan ketumbar tadi menjadi optimal, kira-kira seperti itu. Nah nih dokter, mitos atau fakta selanjutnya nih dokter, katanya minum air rendaman ketumbar itu baik untuk penderita diabetes. Mitos atau fakta dokter? Itu juga fakta. Ya Arlin ya. Ya, kalau kita pelajari ya, baik penelitian pada hewan coba ya, juga ada sedikit penelitian pada manusia, itu menyatakan bahwa rendaman daun ketumbar tadi itu akan mengoptimalkan masuknya glukosa ke dalam sel seperti itu ya. Jadi keadaan hiperglikemia atau gula darah yang tinggi di dalam sirkulasi itu menjadi menurun karena gulanya kemudian diuptake atau diambil oleh sel untuk kemudian dia melakukan fungsinya. Dan di samping itu ada juga penelitian yang menyatakan bahwa ketumbar tadi atau dalam istilah aslinya koriander itu populer sekali, itu bisa menyebabkan sel beta Pulau Langerhans atau
pankreas, di mana dia adalah produksi insulin yang terpenting, itu menjadi stimulasi insulin seperti itu. Oh, gitu. Itu kan biji ketumbar, Dok. Ya. Nah, bagaimana dengan daun ketumbar? Ya, mungkin banyak orang yang belum tahu bahwa ketumbar tadi itu punya daun. Iya. Ya, karena memang tidak umum ya. Saya juga baru tahu dong. Kalau kita lihat ini seperti daun seledri, memang karena dia masih satu family ya dengan seledri ya, tetapi agak berbeda dari baunya seperti itu. Kalau bau seledri itu khas sekali ya. Nah, ini lebih mirip seperti bau ketumbar tentunya. Nah, di orang-orang Mediterania itu sangat populer sebagai salad, Arlene ya. Jadi ini digunakan dalam keadaan fresh atau segar. Jadi bukan seperti daun sop yang dicelup ke dalam sayur, tetapi digunakan dimakan secara sehat. Dok, ya. Oh, jadi sebagai lalapan gitu ya, Dok ya. Apakah ini ada manfaat juga untuk penderita diabetes, Dok? Nah, untuk penderita diabetes, kandungan dari biji ketumbar jauh lebih banyak nutrisinya. Umumnya nutrisi yang terdapat di dalam daun ketumbar ini adalah terutama vitamin dan serat ya. Vitamin A, B, C seperti itu, seperti umumnya sayur mayur itu kaya sekali dengan elektrolit ya, dengan mineral dan juga vitamin. Seperti itu. Oh gitu. Oke. Nah, dokter, mitos atau fakta selanjutnya nih, dokter. Rutin konsumsi air rendaman ketumbar itu dapat mencegah penyakit kanker. Fakta atau mitos, dokter? Jangan dijawab dulu, dokter. Sesaat lagi kita akan kembali tetap di Hidup Sehat. Masih ngomongin ketumbar nih. Tadi ada pertanyaan yang belum dijawab, Dok. Katanya rutin konsumsi air rendaman ketumbar dapat mencegah penyakit kanker. Ini fakta atau mitos, Dok? Saya harus bilang itu suatu mitos ya, Haikal ya. Meskipun ada uji, tapi masih dalam bentuk uji pada sel, menyatakan bahwa dia mampu menghambat pertumbuhan sel kanker. Tetapi kembali lagi itu masih di dalam sel ya, laboratorium. Tidak bisa kita kemudian interpretasi ke dalam manusia ya. Karena kita tahu bahwa penyebab kanker itu multifaktorial ya, banyak sekali faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perkembangan kanker. Jadi pada prinsipnya bagaimana kita mencegah kanker adalah gaya hidup yang baik, makanan yang adekuat, kemudian rutin kita melakukan deteksi dini dan sebagainya. Jadi kita tidak bisa mengandalkan misalnya suatu tumbuhan herbal untuk mencegah kanker. Setuju banget, Dok. Nah, selanjutnya nih, Dok, fakta atau mitos bahwa minum air rendaman ketumbar itu dapat mencegah infeksi bakteri dan virus. Fakta atau mitos, dokter? Saya juga harus bilang itu suatu mitos ya, Arlene, sayang sekali ya. Kalau fakta langsung biji ketumbar habis di masyarakat. Ya, perlu digarisbawahi tadi kita Arlene sebut sebagai pencegahan ya, pencegahan bakteri maupun pencegahan virus. Bagaimana kita mencegah masuknya bakteri ataupun virus itu tergantung dari daya tahan tubuh kita ya. Kita dilengkapi oleh daya tahan tubuh yang baik. Di samping itu pola hidup yang baik, pola hidup yang bersih, makanan yang bergizi itu akan berkontribusi paling tinggi dalam hal mencegah masuknya patogen ke dalam tubuh kita. Jadi multifaktor, Dok ya. Betul sekali. Ya. Dok, ini juga katanya, Dok ya, yang beredar di masyarakat, minum air rendaman ketumbar dapat menurunkan kolesterol jahat. Ini fakta atau mitos, Dok? Kalau yang ini suatu fakta, Haikal. Fakta. Kenapa? Berarti habis makan opor, rendang, semuanya kita jangan lupa minum air rebusan ketumbar itu. Tapi tunggu dulu. Tunggu dulu. Jadi efeknya dalam hal menurunkan kolesterol jahat dalam hal ini LDL itu butuh waktu yang panjang. Jadi tidak serta-merta kita misalnya minum 1-2 kali kemudian LDL kita turun. Tidak. Mesti rutin, Dok. Mesti rutin dalam jangka waktu katakanlah 1 bulan baru kita memperoleh hasil yang maksimal seperti itu. Jadi tidak bisa diharapkan hasil yang instan, Haikal ya. Ini rutinnya tiap hari berarti ya? Tiap hari. Di samping itu kita juga harus menjaga pola makan kita. Jangan sampai kita minum air ketumbar tetapi kita makan lemaknya terus menerus. Jadi nggak ada gunanya ya. Betul, jadi itu harus diimbangi dengan pola hidup gaya yang hidup sehat. yang baik. Makanya harus hidup sehat gitu ya, Dok. Nah, selanjutnya nih, Dok, ada juga mitos fakta yang beredar di masyarakat bahwa minum air rendaman ketumbar itu secara rutin dapat meringankan nyeri sendi. Fakta atau mitos, dokter? Itu juga fakta ya. Fakta. Kenapa, Dok? Ya, sebenarnya penggunaan biji ketumbar sebagai analgesik ya untuk mengurangi nyeri itu lebih baik digunakan secara topikal. Jadi bukan dimakan. Jadi bukan diminum, Dok. Umumnya
orang-orang zaman dahulu ya, atau nenek moyang kita atau dari negara lain, mereka menggunakannya untuk pengobatan nyeri sendi misalnya, itu dengan ditumbuk ya, kemudian ditempelkan secara topikal ke daerah yang sakit ya. Jadi efek yang dihasilkan lebih baik karena dia punya efek lokal ya. Jadi lebih baik secara langsung diolesi di tempat yang sakit. Efeknya akan menjadi lebih cepat dibandingkan Tapi kalau dengan diminum. tadi kan mitos faktanya tentang diminum ya dok ya. Ya. Diminum tetap Diminum kita ada akan efek analgesik tetap untuk ada efek sendi. analgesik, Oh, oke. tetapi butuh waktu yang cukup lama. Iya, disarankan dengan menggunakan secara topikal. Jadi memang sebaiknya dikonsumsi, diminum, atau kalau andaikan untuk sendi tadi bisa untuk dioleskan dok ya. Betul ya. Iya. Oke. Nah dok, ini juga banyak yang beredar di masyarakat dok ya, terutama ini ibu-ibu nih untuk anak-anaknya sulit makan. Katanya rutin konsumsi air rendaman ketumbar dapat meningkatkan nafsu makan. Ini fakta atau mitos dok? Itu bisa dibilang fakta. Wow. Ya. Mengapa demikian? Tadi mungkin dari awal kita cerita bahwa ketumbar dapat membantu melancarkan pencernaan ya. Pada anak-anak yang sulit makan atau orang dewasa yang sulit makan, umumnya dia merasa kembung, begah. Jadi sehingga bantuan dari daun ketumbar dapat memperlancar peristaltik usus sehingga rasa lapar itu kemudian menjadi timbul. Di samping itu sebenarnya ada yang spesifik dari ketumbar ini, dia punya bau yang khas gitu ya. Bau yang khas tadi akan meningkatkan mood sehingga kita nafsu makan kita itu akan menjadi membaik seperti itu ya. Jadi ada dua efek dari sisi aromanya dan dari sisi memang dia mampu meregulasi dari saluran cerna. Oh gitu. Emang ini wanginya tuh memang sangat menenangkan sebenarnya dok ya. Ini jadi kayak aromaterapi sebenarnya bisa juga ya dok ya. Betul, betul sekali. Jadi memang juga digunakan sebagai obat penenang seperti itu ya. Dia diolah menjadi essential oil ya, jadi semacam minyak yang juga digunakan sebagai meningkatkan mood seperti itu. Jadi kalau lagi stres, pusing gitu ya, kita cium-cium rendaman air ketumbar. Jadi relax ya. Oke. Selanjutnya nih dokter, banyak juga mitos atau fakta yang berada di masyarakat. Salah satunya rutin konsumsi air rendaman ketumbar dapat menjaga stamina tubuh agar tetap fit. Fakta atau mitos dokter? Saya bisa bilang itu fakta. Fakta. Meskipun tetap tentunya kontribusi yang lain, misalnya kita exercise yang adekuat, kemudian gizi yang baik. Mengapa demikian? Tadi saya katakan bahwa tidak hanya di biji ya, tetapi juga di sayurnya ini banyak mengandung vitamin dan juga mineral yang dibutuhkan dalam hal daya tahan tubuh seperti itu. Mengandung banyak vitamin A, vitamin B, vitamin C yang memang diperlukan dalam jumlah cukup untuk daya tahan tubuh kita. Jadi memang manfaatnya banyak dok ya. Nah ini masyarakat perlu tahu dok tipsnya untuk bisa mendapatkan manfaat optimal dari air rendaman ketumbar. Silakan dok. Oke, tadi sudah diperagakan bahwa umumnya ketumbar tidak dikonsumsi secara langsung ya, karena rasanya kan terlalu menyengat ya. Mungkin bisa juga diolah dalam bentuk masakan seperti itu, misalnya masakan kare dan sebagainya ya. Itu sudah cukup. Atau kalau kita perlukan, bisa juga kita gunakan tadi air rendamannya. Setelah direndam lebih kurang 1 jam seperti itu dengan takarannya 2 sendok makan, kemudian dia dikonsumsi dalam keadaan perut kosong ya. Itu kalau kita mengkonsumsi ketumbar. Bagaimana kalau kita mengkonsumsi daunnya ya? Ini sebenarnya di pasaran juga cukup banyak, cuman memang kurang populer ya. Ini bisa dikonsumsi secara segar ya, sebagai salad. Jadi bukan untuk ditumis atau dimasukkan ke dalam sayur sop. Ini kandungan gizinya cukup baik. Kalau dibuat tumis beda dok jadinya? Nanti beberapa zat aktifnya kemudian akan larut menjadi hilang seperti jadi itu. Sayang ya dok ya sebenarnya ya. Jadi sebaiknya dilalap pemirsa ya, dimakan langsung atau dibikin salad tadi ya. Oke, terima kasih dok untuk informasinya. Sama-sama Terima kasih banyak dokter. Sama-sama, dan ini adalah menutup hari kita, menutup sesi kita pada hari ini. Dan juga pemirsa jangan lupa selalu saksikan Hidup Sehat TV One tiap hari Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 2 siang live di TV One. Dan kami pamit, saya Dr. Hekal. Saya Dr. Renita Arlin. Indonesia Hidup Sehat. Selamat Lebaran.